Jadi ini istri yang soleha pasti di belakangnya juga ada suami yang soleh. Makanya ada istilah begini, al ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Istri itu, ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya, dan ayah kepala sekolahnya. Makanya jangan mentok kata-katanya sampai al ummu madrasatul ula dong. Selama ini yang kita dengar, ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya, kata suaminya, tuh mama tuh, lihat mama yang harus didik anak. Kenapa mama sekolah buat anak-anak? Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wal abu mudiruha, ayah itu kepala sekolah, sekolah yang baik, punya kurikulum yang baik, pasti yang mimpin juga baik kepala sekolahnya. Betul nggak? Betul kan? Jadi mau semahal apapun kita masukin anak ke sekolah, kalau nggak punya basic pendidikan dari orang tuanya, sulit. Ada orang tua begini, masukin anak sekolah, Ustazah, saya udah kok masukin anak ke sekolah yang paling bergengsi, paling top, paling mahal di Jakarta. Bayarannya aja Ustazah, hampir 10 juta. Ya, belum biaya-biaya yang lainnya. Ada studi bandingnya, ada keluar negerinya, ada program-program yang lainnya. Pokoknya yang paling mahal saya kasih ke anak. Tapi itu tidak menjamin anaknya jadi orang benar dan jujur. Kenapa? Karena basic pendidikan ada di madrasatul ula dan mudiruha, kepala sekolah di rumah, ayah sama ibu. Makanya ngedidik anak jangan ditumpahin ke satu doang. Tuh ibunya tuh ayahnya tuh, ya. Tapi mana yang harus ditumpahkan keduanya yang berkolaborasi? Yuk ayah ibu kita punya planning. Nah ibu-ibu kita yang punya anak harus udah punya planning ke depannya. Ya, planningnya apa? Pendidikannya seperti apa? Anak kita mau jadi apa? Bukan cuma uang, tapi jalan, jenjang. Bagaimana mereka pengen melangkah kemana? Itu orang tua harus punya planning ke depannya. Itulah madrasah dan kepala sekolah. Jadi adab kita sebagai seorang muslimah, satu, kalau belum nikah, persiapkan diri kita, akhlak kita sebaik mungkin, ikutin apa kata orang tua, nurut, jaga kehormatan dan kesucian kita, itu namanya bintun solihah. Kalau kita meninggal sebelum menikah, orang tua ridho, surga Allah menanti kita. Yang kedua, kalau kita sudah menikah jadi istri, belum punya anak, jadilah istri yang taat. Seberat apapun kita harus taat sama suami selama itu tidak melanggar aturan Allah, taat. Dan kalau suami kita orang yang baik, taatin, bersabarlah. Karena orang yang masuk surganya Allah sekeluarga, mereka yang ketika hidup di dunia saling sabar menghadapi satu sama lain. Yang ketiga, madrasatul ula, menjadi pendidik ibu buat anak-anak kita, orang tua. Dan jadi orang tua ini sulit, berat, apalagi buat anak milenial yang anak-anaknya generasi alfa sekarang. Ini saya baca quotes kemarin di Instagram. Katanya generasi paling kuat itu adalah generasi milenial. Dari tahun 80 ke tahun 90-an ya. Kenapa generasi milenial? Satu, mereka harus menghadapi generasi baby boomers. Orang-orang tua kita yang kelahiran tahun 50, 60 itu kan sudah beda zamannya ya. Kemudian mereka harus mengikuti tren anak Gen Z. Yang mana generasi milenial nih, aduh ngikut anak Gen Z, saya udah bukan waktunya, umurnya katanya. Tapi saya nggak ngikut, ketinggalan zaman gitu ya. Dan generasi milenial ini adalah mereka yang harus mendidik generasi alfa. Tantangannya lebih banyak, teknologi. Makanya kalau kata orang tua zaman dulu pas lagi didik anak ini, anak kamu ngapain sih dikasih handphone? Anak ibu mah dulu nggak ada yang dikasih handphone. Iya kan zaman ibu nggak ada handphone. Tantangannya lebih sedikit. Lah zaman saya sekarang Bu, bukan cuma handphone, model TV aja macem-macem. Betul ya? Ada iPad, ada tablet, ada ini, macem-macem. Maka tantangannya juga lebih banyak kita sebagai orang tua. Ya, jadi kalau sudah melewati 3 peran tadi, anak yang bakti sama orang tua, istri yang taat sama suami, ibu yang jadi pendidik, jadi contoh buat anak-anaknya. Jadi ngedidik nih nggak harus ngomel, kamu sholat, ayo kamu ini. Ada ibu yang nyuruh anaknya sholat, neng udah isya sholat dulu. Mama juga masih nonton Netflix dari tadi. Ayo atuh mama nyuruh aku mulu. Ya udah, matiin TV-nya, rangkul anaknya, yuk sholat bareng bunda yuk, sama mama yuk. Yuk mama mau ngaji yuk bareng sama mama yuk. Jadi mengajak, bukan menyuruh.
Dan terakhir, apa adab-adab seorang muslimah di zaman sekarang ini? Kita ini sudah mulai punah, luntur rasa syukurnya. Jadi banyak kita lihat sekarang tren operasi plastik, merubah ciptaan Allah, kemudian berhias yang berlebihan, membuka aurat, FOMO, fear of missing out, ikut-ikutan. Kalau nggak ikut-ikutan rasanya ketinggalan tren. Dan banyak trennya yang melanggar aturan Islam. Gara-gara tren ini nggak malu lagi, al-haya, dicabut rasa malunya sebagai muslimah. Wah, di media sosial dia joget-joget nggak karuan. Ini adab kita sebagai seorang muslimah. Secanggih apapun teknologi yang sedang kita gunakan, bijaklah menjadi seorang muslimah. Kita punya aurat yang harus dijaga. Akhlak kita ketika di media sosial, dunia maya maupun di dunia yang sesungguhnya, itu harus diperhatikan betul-betul.